Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ayyuhal ikhwah? Hal antum thayyibun? Nah, insyaallah fi hada al-liqa al-mubarak nurid an wasil darsana fi maddah at-tauhid. Nurid an wasil darsana fi maddah at-tauhid wa indana al-an safhah sab'ah wa arba'un. Kamal ada tastami'una jaidan ila hada al-maqta' wa tattali'una aidan ila kitabikumul muqarrar likai ta'ummu al-fawaid wa liyakuna asy-syarah awdah wa ajmal wa ahsan. Qabla an nakhtu wa nadkhul ila bayan ad-dars al-jadid nurid an nuraji sawiyan ad-dars al-madi. Nurid an nuraji sawiyan ad-dars al-madi. Jadi sebelum kita masuk kepada pembahasan materi berikutnya, kita ingin memurojaah, mengulang kembali maklumat ya, pelajaran yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Nah, cara murojaahnya adalah di sini Ustaz akan menampilkan beberapa pertanyaan ya, soal-soal latihan ya. Jadi kita akan kerjakan bareng-bareng. Cuman nanti ada 2 soal terakhir, nanti silakan kalian kerjakan sendiri ya. Ada 2 soal terakhir, nanti kalian sendiri yang mengerjakannya ya. Lihat di buku, lihat di kitab al-muqarrar kita. Baik, kita mulai ya. Antum simak dengan baik ya video berikut ini. Iya, pada kesempatan kali ini kita akan coba menguraikan beberapa pertanyaan. Irbit ibaratil amudil aiman bima yunasibuha minal amudil aisar. Oke, kita langsung masuk kepada yang pertama. Ta'atu ghairillah fi tahlili ma harramallah wa tahrimi ma ahallallahu azza wa jalla. Nah, dia nanti cocok kepada kotak yang mana? Di sebelah kiri. Nah, di situ ada lihat syirku at-ta'ah. Dia bagian dari syirku at-ta'ah ya. Jadi disesuaikan dari kolom yang pertama atau kolom bagian alif ke kolom bagian ba atau kolom bagian sebelah kiri. Nomor 2, at-tauhidul khalis la yakunu illa. Nah, ikhlasul ibadah lillahi wahdah wal bara'ah min jami'il alihatil batilah. Seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, mahabbatu ghairillah ka mahabbatillahi azza wa jalla. Ya, mahabbatu ghairillah ka mahabbatillahi azza wa jalla. Dia masuk ke bagian yang terakhir ya, syirku al-mahabbah. Jadi mahabbah ghairillah ka mahabbatillahi azza wa jalla, syirku al-mahabbah. Ya, seperti itu. Kemudian yang terakhir apa tertulis di sini? Du'a'u ghairillah wal istighosatu bih. Ya. Du'a'u ghairillah wal istighosatu bih. Nah, di situ ada 2 pilihan. Nah, ini yang cocok ya. Yunakidu at-tauhid ya. Yunakidu at-tauhid. Nah, ini juga soal ya. Kita disuruh untuk mengisi yang kosong. Kana baina Adam wa Nuh. Nah, apa di titik-titik tersebut? Nah, asyaratu qurunin kulluha alal Islam. Mabturina ala at-tauhid. Ya, itu nomor 2. Kemudian yang ketiga, at-tasyri'u haqqu. Ya, hak siapa? Memberikan syariat atau membuat syariat. Lillahi wahdahu la syarikalah. Ya. Kullu man radiya an yu'bada min dunillahi azza wa jalla fahuwa. Ya, setiap yang ridho disembah dari selain Allah Subhanahu wa taala maka itu disebut tagut ya. Jadi disebut tagut. Kemudian al-ahbaru hum, siapa yang disebut dengan al-ahbar?
Waruhbanu hum, siapa yang disebut dengan ar-ruhban ya, itu ada di buku, silahkan kalian nanti isi sendiri ini ya, yang dua ini. Nah, alhamdulillah intahaina min hal at-tadribat wal an nakhtu ila bayan ad-dars al-jadid bi maudu'in jadid. Jadi kita sudah selesai mengerjakan latihan tadi. Sekarang kita masuk pada penjelasan materi yang baru. Ad-da'wah ila at-tauhid. Mendakwahkan tauhid, ya, mendakwahkan tauhid atau berdakwah ya dengan tauhid. Tamhidun. Tamhidun ini artinya adalah muqaddimah. Tamhid bermakna muqaddimah, pendahuluan ya. Qala Anasun radhiyallahu anhu. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu menuturkan, kana gulamun yahudiyun yakhdumu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam famarido. Seorang anak kecil Yahudi membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dia sakit. Famarido, lalu dia sakit. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki seorang pembantu, dan pembantu tersebut masih belia, masih anak kecil. Yahudi ya. Agamanya ya Yahudi. Jadi anak kecil ini sering membantu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di suatu hari anak kecil ini sakit, dan nanti sakit itu berujung kepada wafat ya, berujung kepada meninggal. Jadi gulam Yahudi ini atau anak kecil ini sakit ya, dan sakit ini menyebabkannya nanti meninggal ya. Fa'atahu Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'uduhu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjenguk anak tersebut. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi rumah anak kecil tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengunjunginya. Faqa'ada inda ra'sihi. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk di samping kepalanya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sudah sampai di rumahnya, ya, dipersilahkan masuk. Kemudian Nabi duduk dekat dengan kepala anak tersebut. Faqala lahu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada anak kecil tadi, aslim, masuk Islamlah. Fanadara ila abihi wa huwa indahu. Lalu apa yang dilakukan anak kecil tadi? Lalu apa yang dilakukan anak kecil tadi ketika dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan aslim, masuk Islamlah? Fanadara ila abihi. Dia melihat kepada ayahnya. Dia melihat kepada orang tuanya, wa huwa indahu, dan orang tuanya ada juga di sisinya ketika itu. Jadi ketika itu ada juga orang tuanya di sampingnya. Jadi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menjenguk anak tersebut, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mendekat kepada anak tersebut, dan ternyata orang tuanya ada juga di situ. Faqala lahu. Lalu orang tuanya berkata kepadanya, ati Abal Qasim, taatilah Abal Qasim. Siapa Abal Qasim? Yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taatilah perintah Abal Qasim. Jadi ini yang diucapkan orang tuanya kepada anak kecil tersebut. Jadi Abal Qasim ini adalah kunyah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam dijuluki dengan Aba Al-Qasim ya. Abul Qasim. Fa aslama, lalu anak kecil tersebut masuk Islam. Fa kharaja Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu keluarlah Nabi sallallahu alaihi wasallam, keluar dari rumahnya. Keluar dari rumah anak kecil tersebut. Wa huwa yaqulu, Nabi sallallahu alaihi wasallam sambil mengatakan, alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar. Segala puji bagi Allah yang telah membebaskannya dari neraka. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan ini, kenapa? Karena anak tersebut sudah masuk Islam. Ya, dengan Islamnya dia berarti dia sudah terlepas dari ancaman neraka.
Mada tastafidu min hadhil qissah an-nabawiyah? Faedah apa yang bisa antum ambil dari kisah Nabi ini? Sebenarnya dari kisah ini banyak faedah yang bisa kita ambil, tapi yang paling terpenting adalah anna awwala ma da'a ilaihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ad-da'wah ila tauhid. Bahwa hal yang pertama kali diserukan atau didakwahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dia mengajak manusia adalah tentunya dakwah tauhid. Dakwah kepada mengisahkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini istifadah yang bisa kita ambil dari sini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memulai dakwahnya dengan mengajak manusia kepada tauhid, mengajak manusia agar mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Ya, makanya tadi disebut di atas aslim, masuk Islamlah. Mana Islam adalah berarti dia mau mengucapkan kalimat syahadah, mau melafazkan kalimat syahadah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Dan ternyata anak kecil tadi ya mau mengucapkannya, dan bahkan orang tuanya pun mengizinkannya, menyuruhnya untuk taat dan nurut kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini istifadah ya yang bisa kita ambil dari kisah yang ada di mukaddimah ini. Nah, hasil ikhwah, wujub dakwah ila tauhid, wajibnya berdakwah atau mendakwahkan tauhid. Idza alimal muslim, apabila seorang muslim telah mengetahui hakikat tauhid, hakikat tauhid itu, fa innal wajiba alaihi an yad'u ghairahu ilaih, maka sesungguhnya kewajiban dia adalah untuk mengajak orang lain kepada tauhid tersebut, untuk mendakwahkan tauhid tersebut agar orang lain pun bisa mengerti apa yang dimaksud dengan tauhid, agar orang lain pun bisa menerima tauhid. Liyakuna min warasatil anbiya alaihimus salam wa ala sabilihim, agar dia termasuk dari para pewaris para nabi alaihimus salam dan berada di atas jalan mereka. Ya, jadi ketika seseorang sudah paham tentang tauhid, maka kewajiban dia selanjutnya adalah mendakwahkannya. Dia mengajak orang lain, mengajak temannya, mengajak keluarganya, ya, agar ya sama-sama berada di atas tauhid yang benar, di atas tauhid yang lurus. Wad dalilu ala hada, dan dalil yang menunjukkan atas hal ini. Jadi berdakwah di atas tauhid, mendakwahkannya, ya. Kenapa kita disuruh untuk mendakwahkannya? Itu memiliki sandaran, ya. Yang pertama adalah qaulullah ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ud'u ila sabili rabbik, berdakwahlah menuju jalan Rabbmu. Jadi di sini ada kata kerja perintah, ya, bil amr, ud'u, berdakwahlah, serulah manusia menuju jalan Rabbmu. Asani, ad-dalil asani, dalil yang kedua adalah qaulullah ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, qul hadihi sabili, katakanlah inilah jalanku. Sabili bimana toriki, ya, toriki. Ada'u ilallahi ala basirah, saya berdakwah di jalan Allah ala basiratin, di atas ilmu. Jadi berdakwah di jalan Allah itu harus didasari dengan ilmu. Tidak cukup hanya semangat, ya, tapi ilmunya belum tahu. Jadi harus tahu dulu ilmunya,
kemudian dakwahkan, ya. Ana wa manit taba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Saya dan orang-orang yang mengikuti saya, wa subhanallahi, dan maha suci Allah, wa ma ana minal musyrikin, dan saya tidaklah termasuk dari orang-orang musyrik, dan saya tidaklah termasuk dari golongan orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini disebutkan dua dalil yang menunjukkan harusnya seseorang berdakwah, harusnya seseorang mendakwahkan tauhid setelah dia mengetahuinya, setelah dia mempelajarinya. Baik ikhwati fillah, insyaallah nuwasil hada ad-dars fil liqa al-ati. Jadi akan kita lanjutkan pembahasan berikutnya, ya. Jadi materi ini sebenarnya masih panjang, ya, masih banyak. Namun untuk pertemuan ini kita cukupkan dulu sampai di sini. Jazakumullahu khairan wa aqulu lakum syukran ala husni istima'ikum wa musyarakatikumul jayyidah. Wa as'alullah ay yarzuqakumut taufiq fi fahmi ma darasnahu. Fa nakhtatim hada al-liqa bi du'a kafaratil majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.